Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Catatan Apoteker. Di video kali ini saya akan membahas terkait pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan seputar COVID-19 yang kita kenal dengan istilah question and answer seputar COVID-19. Nah, ini langsung dijawab oleh WHO dan dari Kemenkes Republik Indonesia. Update seputar Q&A itu sendiri dari WHO terakhir kali pada tanggal 17 April 2020. Baiklah, kita langsung saja ke pertanyaan pertama yang sering diajukan seputar COVID-19. Pertanyaan pertama, apakah sudah ada vaksin untuk COVID-19? Hingga saat ini, sampai video ini dibuat, dan update terbaru bahwa vaksin untuk mencegah infeksi COVID-19 masih dalam tahap pengembangan atau dalam tahap uji coba. Jadi belum ada ya teman-teman vaksin untuk COVID-19. Pertanyaan kedua, apakah virus penyebab COVID-19 dapat ditularkan melalui udara? Penyebaran COVID-19 itu tidak dapat ditularkan melalui udara. Hingga saat ini, penelitian menyebutkan bahwa virus penyebab COVID-19 ditularkan melalui kontak dengan tetesan kecil atau droplet dari saluran pernafasan. Jadi teman-teman, tidak ada penularan COVID-19 melalui udara yang sering dikhawatirkan oleh banyak orang saat ini. Pertanyaan selanjutnya, apakah antibiotik efektif mencegah dan mengobati COVID-19? Nah, jawabannya tidak. Antibiotik hanya bekerja untuk melawan bakteri, bukan virus. Namun, jika Anda dirawat di rumah sakit dan didiagnosa COVID-19, Anda mungkin akan diberikan antibiotik karena seringkali terjadi infeksi sekunder yang disebabkan oleh bakteri ketika seseorang dirawat di rumah sakit. Selanjutnya, aman gak sih jika kita menerima paket barang dari Cina atau dari negara lain yang melaporkan virus ini? Nah, jawabannya ya, aman. Orang yang menerima paket tidak berisiko tertular virus COVID-19. Nah, dari pengalaman dari coronavirus lain, kita tahu bahwa jenis virus ini tidak bertahan lama pada benda mati atau bertahan dalam jangka waktu tertentu seperti surat atau paket. Pertanyaan selanjutnya, haruskah saya khawatir terhadap penyakit COVID-19 ini? Nah, jawabannya teman-teman, jika teman-teman tidak berada di wilayah terjangkit COVID-19, tidak melakukan perjalanan ke daerah-daerah atau wilayah yang terpapar COVID-19, tidak melakukan kontak dekat dengan orang-orang yang tertular COVID-19, maka Anda tidak perlu khawatir karena kecil kemungkinan Anda akan tertular oleh COVID-19. Namun, jika Anda berada di wilayah yang terjangkit COVID-19 seperti di Jakarta dan sekitarnya, Anda harus serius menghadapi resiko tersebut. Selalu jaga kesehatan dan perhatikan informasi dan saran dari pemerintah dan pihak kesehatan yang berwenang. Pertanyaan selanjutnya, apakah COVID-19 sama dengan SARS? Nah, teman-teman, COVID-19 dan SARS itu virusnya berbeda, namun masih berasal dari satu golongan coronavirus. COVID-19 gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS itu lebih tinggi, yaitu 9,6% dibandingkan COVID-19, yaitu sekitar 6,9%. Walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibandingin SARS, COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibandingin SARS, sehingga COVID-19 itu menjadi pandemi saat ini, teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, seberapa bahayanya sih COVID-19? Nah, angka kematian global COVID-19 per 12 Mei 2020 itu adalah 6,9%.
sekitar 1 dari 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas, sehingga pasien-pasien tersebut memerlukan alat bantu pernafasan. Kemudian, risiko kematian tinggi pada orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan penyakit penyerta. Namun, sekitar 80% kasus COVID-19 itu dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus dan lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Pertanyaan ke-8 seputar COVID-19 adalah bagaimana membedakan antara sakit yang diakibatkan oleh COVID-19 dan sakit yang diakibatkan oleh influenza biasa. Nah, pertanyaan ini memang sering diajukan dan sering dikhawatirkan oleh banyak orang. Saya ini sebenarnya terinfeksi COVID-19 nggak sih kalau sebenarnya gejalanya hampir sama seperti influenza biasa? Nah, teman-teman, orang yang terinfeksi COVID-19 dan influenza akan mengalami gejala infeksi saluran pernafasan yang sama, apakah itu demam, batuk, dan pilek, dan sulit untuk membedakan antara keduanya. Biasanya, pemastian dapat dilakukan dengan pemeriksaan lab, pemeriksaan rapid test, atau melalui swab tenggorokan dan pemeriksaan medis. Pertanyaan ke-9, apakah saya harus selalu menggunakan masker? Pemakaian masker saat ini diwajibkan untuk semua orang, baik orang sehat maupun orang sakit ya. Orang sehat dianjurkan menggunakan masker kain yang dapat dicuci ulang dan dipakai kembali, sementara orang sakit dan petugas kesehatan menggunakan masker bedah. Lalu bagaimana kondisi terbaru di Indonesia? Nah, teman-teman bisa update kondisi terbaru terkait COVID-19 yang terjadi di Indonesia melalui website infeksiemerging.kemenkes.go.id. Nah, di website tersebut teman-teman akan dapat info berapa jumlah kasus yang konfirmasi positif terkait dengan COVID-19, berapa jumlah kasus yang sembuh, berapa jumlah kasus yang meninggal, jumlah ODP, jumlah PDP, baik yang di Indonesia maupun secara global yang bersumber dari WHO. Nah, data kali ini update pada tanggal 20 Mei 2020 dilansir dari website tersebut bahwa jumlah kasus yang konfirmasi positif berjumlah 18.496 kasus dengan kasus yang meninggal sebanyak 6,6%, yaitu 1.221 orang. Jumlah kasus yang sembuh 4.467 kasus dengan persentase 24,2%. Jumlah ODP 45.300, jumlah PDP 11.891. Nah, jadi teman-teman jumlah kasusnya masih terus meningkat, jadi tetap jaga kesehatan, tetap social distancing, dan kemudian ikuti instruksi dari pemerintah dalam upaya-upaya untuk mencegah penyebaran coronavirus.